semua akan merasakan gitu. Jadi merasa bahwa dia ada di dunia itu tentu ada yang mengadakan. Lalu siapa yang mengadakannya? Gitu. Ada pertanyaan itu. Bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk mesti ada pertanyaan seperti itu dalam hatinya. Sehingga dia akan terus menggali dan menggali siapa yang mengadakan dia ada di dunia. Nah, di sisi lain, setiap hari, setiap saat, setiap waktu dia mendapatkan nikmat yang tak terhingga. Sepanjang kehidupannya selalu mendapatkan nikmat. Loh, lalu siapa nikmat ini yang memberikan? Ada bahagia, ada senang. Nggak mungkin serta-merta ada dengan sendiri. Pasti ada yang memberi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku pecinta kedamaian, ketulusan dan kesucian dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, pagi yang cerah ini kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, sesuai dengan apa yang kemarin saya sampaikan bahwa channel yang saya buat ini berisikan konten-konten yang sifatnya pribadi, konten yang membaca perjalanan hidup saya sendiri. Saudaraku yang berbahagia, di masa lalu, dulu ketika saya lahir di dunia ini, saya tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa-apa, tahu-tahu sudah ada di dunia ini. Nah, seiring perjalanan waktu dari kedua orang tua saya, terutama saudara-saudara saya, teman-teman saya, atau orang-orang yang ada di sekeliling saya, dia mengatakan juga seperti itu. Ketika mereka dilahirkan di dunia ini juga tidak tahu apa-apa, tahu-tahu sudah ada di dunia ini. Saudaraku yang berbahagia, manusia dilahirkan di dunia ini dibekali dua hal. Yang pertama adalah nafsu dan yang kedua adalah akal. Dua hal yang berbeda, artinya kecenderungan daripada dua hal ini masing-masing tidak sama. Kalau nafsu kecenderungannya untuk mencapai kepuasan dan kepuasan, sementara akal ini fungsinya bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan kecenderungannya adalah untuk kemaslahatannya kepada kebajikan. Ini bedanya. Namun perlu disadari dan difahami bahwa ketika manusia itu lahir ke dunia ini, dua hal ini yang berfungsi sejak dini, artinya sejak dilahirkan di dunianya adalah nafsu. Sementara akal ini akan berfungsi normal seiring perjalanan waktu. Ini contohnya seperti kita kalau melihat itu baby, anak kecil, ya, yang mungkin kehausan atau lapar, dia hanya meronta-ronta dan menangis, meronta-meronta. Nah, ketika itu belum dipenuhi, dia akan terus meronta dan meronta. Nah, sementara ketika ibunya, mamanya udah memberikan mungkin minuman, diberi air susu, maka dia akan diam. Inilah bukti bahwa ketika manusia lahir, yang berfungsi awal adalah nafsunya. Ini. Sementara akal pikiran ini seiring perjalanan waktu. Saudaraku yang berbahagia, dua hal yang berbeda ini sebenarnya adalah merupakan alat bagi kehidupan anak manusia di muka bumi ini. Jadi alat di mana kedua hal ini menjadi alat menuju kepada titik akhir dalam perjalanan hidup. Artinya apa? Ini akan terus sampai, melekat sampai kita menutup mata. Dua hal yang berbeda ini harus kita menyadari, Pak. Kalau
apa itu nafsu kecenderungannya untuk kepuasan dan sudah barang tentu kalau itu aja yang hanya dituntut maka kerusakan yang akan terjadi. Sementara kalau akal tujuannya membedakan bisa bekerja membedakan mana yang baik mana yang buruk dan memilih yang maslahat, maka dia akan mencapai titik kebajikan yang dituju. Nah, oleh karenanya dua hal yang berbeda karakter ini bagi manusia-manusia yang bisa menggunakan akal pikirannya berjalan di atas nafsunya, artinya mengendalikan nafsunya sebagai kendaraan dalam perjalanan hidupnya, insya Allah dia akan maslahah hidup. Sementara kalau anak manusia akal pikirannya di bawah atau menjadi di belakangnya hawa nafsunya, maka yang terjadi adalah kerusakan yang didapatkan. Inilah oleh karenanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang dipilih mendapatkan petunjuk bisa menggunakan akal pikirannya itu berdiri di atas hawa nafsunya. Artinya mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk ini menjadikan hawa nafsunya ini sebagai kendaraan untuk menuju kepada jalan yang dituju, kembali kepada Zat pencipta alam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sesuai. Nah, ini bedanya. Dari dua hal ini kita harus benar-benar perhatikan. Oleh karenanya bagi siapa saja dalam hidup ini, sekali lagi yang bisa meletakkan akal pikirannya di atas nafsunya, maka insya Allah dia akan menjadi maslahat hidupnya. Dan perlu disadari bahwa sebenarnya hakikat nafsu adalah sebagai kendaraan. Karena apa? Nafsu ini akan terus ada pada diri kita sampai kita menutup mata. Kita akan terus ada dan berfungsi. Karena memang manusia kalau tanpa adanya nafsu nggak akan bisa apa-apa. Jadi misal manusia itu hanya dibekali akal saja tanpa adanya nafsu, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa, harus ada nafsu, inilah yang menjadi kendaraan. Nggak bisa akan berjalan, nggak bisa. Jadi dua hal yang berbeda, maka manusia harus bisa meletakkan pada fungsinya. Jadi fungsi daripada akal harus berada di atas atau di depannya hawa nafsu, sehingga perjalanan hidupnya menjadi maslahah. Saudaraku yang berbahagia, seiring perjalanan waktu, ketika lahir di dunia nggak tahu apa-apa, tahu-tahu sudah ada di dunia ini. Akhirnya bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk menyadari, loh saya ini kok ada di dunia. Saya ini kok ada di dunia ini, nggak mungkin toh saya ada di dunia dengan sendirinya, pasti ada yang mengadakan. Semua akan merasakan gitu. Jadi merasa bahwa dia ada di dunia tentu ada yang mengadakan. Lalu siapa yang mengadakannya? Gitu. Ada pertanyaan itu. Bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk mesti ada pertanyaan seperti itu dalam hatinya. Sehingga dia akan terus menggali siapa yang mengadakan dia ada di dunia ini. Nah, di sisi lain, setiap hari, setiap saat, setiap waktu dia mendapatkan nikmat yang tak terhingga. Sepanjang kehidupannya selalu mendapatkan nikmat. Lalu siapa nikmat ini yang memberikan? Ada bahagia, ada senang. Nggak mungkin serta-merta ada dengan sendirinya. Pasti ada yang memberinya. Nah, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang hatinya terbuka untuk kebajikan, maka dia akan berpikir, merenung, siapa ya? Saya ada di dunia ini, tentu ada yang mengadakan. Setiap saat, setiap waktu saya mendapatkan nikmat, tentu ada yang memberi. Dari perjalanan inilah akhirnya dia mencari tahu,
secara lahiriah bertanya-tanya pada orang-orang yang mengerti tentang kehidupan, akhirnya menyadari, meyakini bahwa dia ada di dunia ini, ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya adalah zat pencipta alam semesta ini, yang memberikan nikmat di setiap waktu, setiap saat, setiap ini, yang memberikan nikmat di setiap waktu, setiap saat, tak pernah putus. Terus kita mendapatkan nikmat. Akhirnya orang-orang yang menyadari, akhirnya kan timbul dalam hatinya rasa, ya tentunya ya bersyukurlah, berterima kasih. Orang dia tadinya nggak ada terus diadakan, selama dia diadakan di dunia ini, dicipta di dunia, terus mendapatkan nikmat, terus kebahagiaan, segala macam dia terima. Tentunya dia akan muncul di dalam hatinya itu rasa terima kasih, rasa bersyukur. Akhirnya orang-orang yang mendapat hidayah seperti itu, dia merasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Itu di samping ketika dia menyadari bahwa dia hidup di dunia ini ada, diadakan dan dipasok segala bentuk nikmat sepanjang hidupnya, tentu punya pikirannya apa? Hatinya berpikir, kalau aku diciptakan di dunia ini, yang menciptakan zat pencipta alam ini diadakan aku, tentunya Allah mengadakan aku, memberikan aku segalanya, mensupport aku segalanya, bentuk kenikmatan ini mesti ada tujuan. Dia akan menggali seperti itu. Apa tujuannya? Nah ini, dari perjalanan hidupnya dia akan tahu nanti. Dari cerita, dari mungkin orang tuanya atau siapa saudaranya, orang-orang yang mengerti tentang kehidupan ini, mengatakan bahwa sebenarnya manusia ini diciptakan di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini ada tujuan. Ya, ini kita mengambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Barulah sampai di situ mengerti bahwa dia diciptakan, aku diciptakan di dunia ini sebenarnya hanya untuk disuruh beribadah dan berbakti kepada zat pencipta alam ini, sesuai dalam firman Allah tadi. Saudaraku yang berbahagia, setelah manusia mengetahui, setelah manusia menyadari bahwa manusia ada di dunia ini, ada yang mengadakan, dan di setiap saat, setiap waktu selalu mendapatkan nikmat, itu zat pencipta semesta alam ini yang memberi. Dan mengetahui bahwa tujuannya zat pencipta alam menciptakan manusia di dunia ini hanyalah untuk beribadah, mengabdi, menyembah kepadanya. Maka manusia yang mendapatkan petunjuk seperti itu, maka manusia itu berusaha menggunakan hawa nafsunya sebagai kendaraan, menggunakan nafsunya sebagai pelayan untuk dijadikan pelayan atau kendaraan guna untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni menyembah dan beribadah kepada. Inilah tujuan yang pokok manusia diciptakan di dunia ini. Manusia diadakan di dunia ini. Tujuannya adalah untuk menyembah, berbakti, beribadah, bersujud kepada zat pencipta alam semesta ini dengan menggunakan
hawa nafsunya sebagai kendaraan, menggunakan nafsunya sebagai pelayan untuk melakukan atau menunaikan kewajiban tersebut. Saudaraku yang berbahagia, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya kepada saudara-saudaraku pecinta kedamaian, ketulusan, dan kesucian yang mungkin menemukan channel yang saya buat ini, yang isinya konten tentang dakwah untuk mencapai kedamaian, ketenteraman, dan tentunya kesucian untuk bisa kembali kepada zat pencipta alam, yakni zat yang maha suci. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhirnya dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.